Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita pasti punya masalah. Setiap dari kita pasti punya problema. Setiap dari kita pasti menemui kesulitan, menemui hambatan dalam kehidupan kita. Dan tidaklah Allah menciptakan masalah dan problema pada diri kita, tentu Allah sudah siapkan jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan di antara jalan untuk mengeluarkan kita dari masalah tersebut, Allah sudah siapkan berupa doa. Doa yang bisa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah senjatanya kaum muslimin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya kaum muslimin. Yang dengan itu dia meminta kepada Allah. Dengan itu kita bermohon kepada Allah. Dengan itu kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Zat yang maha kuat. Zat yang maha luas rahmatnya. Zat yang merupakan Rabbul Alamin. Pencipta dan pemilik semesta alam ini. Tidak ada yang mungkin bagi Allah. Tidak ada yang bisa berubah di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bisa Allah rubah, semua bisa Allah ciptakan, semua bisa Allah balikkan. Yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya. Allah yang membolak-balikkan itu semua. Allah yang mempergilirkan itu di antara kita. Yang sulit jadi mudah, yang mudah jadi sulit. Allah bisa balikkan itu semua kapan Allah mau, di mana saja Allah mau, dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah jadikan wasilah dan sarana untuk merubah itu semua adalah dengan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi agar doa kita menjadi doa yang makbul, agar doa kita menjadi doa yang mustajab, agar doa kita menjadi doa yang tidak tertolak, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan beberapa adab dalam berdoa. Yang pertama adalah ketika kita berdoa, hendaknya kita menghadirkan hati kita. Kita betul-betul berkonsentrasi dalam berdoa. Jangan sampai mulut kita komat kamit berdoa dengan doa yang sudah pernah kita hafal, lalu kemudian hati kita merasakan adanya ghaflah. Hati kita lalai. Kita sedang minta sama Allah, lagi berdoa sama Allah, mengangkat tangan kita, menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Akan tetapi hati kita lalai. Hati kita memikirkan sesuatu yang lain di luar dari doa yang sedang kita panjatkan. Maka apakah doa ini adalah doa yang pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita harus bisa menghadirkan hati kita. Berkonsentrasi atas apa yang kita minta. Sekaligus kita tundukkan diri kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana orang yang minta, maka dia harus memposisikan dirinya lebih rendah daripada orang yang akan memberi. Maka dari itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Menunjukkan bahwa orang yang memberi posisinya lebih tinggi daripada orang yang menerima. Karena kita meminta kepada Allah, maka posisikan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita fokuskan diri kita, fokuskan pikiran kita, dengan cara kita merendahkan diri kita dan menghadirkan jiwa kita. Yang kedua adalah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu-waktu terbaik yang sudah Allah Azza wa Jalla siapkan untuk kita. Waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang makbul untuk berdoa, waktu-waktu di mana ketika seorang hamba minta sama Allah, maka doa hamba tersebut tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara waktu yang mustajab, di antara waktu yang makbul untuk berdoa adalah yang pertama, di sepertiga malam terakhir. Itu di waktu di mana Allah turun ke langit bumi ini,
dalam rangka untuk mengabulkan doa-doa kita, memberikan permintaan-permintaan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah pernah menyebutkan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika hanya tersisa sepertiga malam yang terakhir. Paksa diri kita untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Ambillah sebab-sebab di mana agar kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Sebabnya adalah kita bisa berupaya untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir dengan cara tidur lebih awal. Dan tidur lebih awal termasuk bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita nggak punya acara yang penting-penting banget, kalau kita nggak punya keperluan yang mendesak-mendesak sekali, maka sebisa mungkin selepas sholat Isya kita tidak melakukan aktivitas apapun kecuali mempersiapkan istirahat kita lebih awal agar kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Itu diantara sebab yang bisa kita ambil, yaitu tidur lebih awal setelah sholat Isya. Kemudian kita bisa mengambil sebab lain, memasang pengingat di handphone kita, memasang pengingat di jam waker kita, agar kita bisa bangun di waktu yang kita inginkan di sepertiga malam terakhir. Dan kita bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah agar Allah membangunkan kita dengan cara Allah Azza wa Jalla, agar Allah membuat kita terbangun di sepertiga malam terakhir. Gimana caranya? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan waktu yang sangat emas ini dengan cara kita masih tertidur pulas di saat dimana orang-orang yang saleh, orang-orang yang Allah pilih, mereka sudah bangun di tengah dinginnya malam, mengambil air wudhu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah di waktu yang mulia ini, sepertiga malam terakhir, di mana Allah turun di waktu tersebut untuk mengabulkan doa kita, untuk memberi apa yang kita minta, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tidaklah kita meminta kepada Allah di waktu tersebut, tidaklah kita bermohon dan bermunajat di waktu tersebut, tidaklah kita beristighfar kepada Allah di waktu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, Allah yang maha mulia, pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan, di antara waktu yang mustajab yang tidak boleh kita lewatkan untuk berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla adalah waktu di antara azan dan setelahnya. Waktu di antara saat adzan dan setelahnya. Jadi ketika kita mendengar suara adzan, di saat yang sama kita sedang sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, hentikan seluruh aktivitas kita. Jadikan kesempatan itu untuk mengulang lafaz-lafaz adzan yang dibacakan oleh sang muadzin. Jadikan saat itu sebagai waktu untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan di antara waktu yang mustajab dan makbul untuk berdoa, tidak boleh kita lewatkan, tidak boleh kita melewatkan waktu tersebut dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, adalah waktu di antara adzan dengan iqamah. Waktu di antara ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan dan seorang muadzin mengumandangkan iqamah. Maka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kesempatan ini sehari semalam 5 kali. Adzan subuh, adzan zuhur, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya. Kita punya waktu yang banyak untuk minta sama Allah. Belum lagi ditambah kita punya waktu di sepertiga malam terakhir. Jadi sungguh doa yang kita panjatkan adalah betul-betul senjata bagi kita. Kita dibekali oleh Allah senjata yang begitu dahsyat, senjata yang begitu ampuh, senjata yang bukan hanya satu, tetapi senjata yang berjumlah banyak. Ada 5 senjata setelah subuh,
setelah adzan subuh, setelah adzan duhur, setelah adzan asar, setelah adzan maghrib, setelah adzan isya. Ditambah waktu di sepertiga malam terakhir. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan kembali di dalam kitabnya yang sangat agung ini, kitab Ad-Da' wa Dawa, di antara waktu yang mustajab dan makbul untuk berdoa, di mana doa kita tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah waktu setelah melaksanakan salat wajib. Setelah salat wajib, kita sibukkan diri kita dengan zikir yang telah datang dari Nabi kita Muhammad SAW setelah salat wajib. Membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian dengan zikir-zikir lainnya, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca ayat kursi, membaca al-ikhlas, membaca an-nas, membaca al-falaq, membaca zikir dan doa yang telah datang dari Nabi kita Muhammad SAW, karena itu adalah zikir-zikir dan doa yang sangat bermanfaat untuk kita, yang akan menjadi senjata bagi diri kita menghadapi berbagai permasalahan hidup, berbagai problematika kehidupan. Zikir dan doa yang membantu kita, yang dengan itu Allah akan membantu kita dalam menghadapi berbagai kesulitan yang kita dapatkan. Kemudian di antara waktu yang mustajab untuk berdoa, waktu yang dengan itu kalau kita berdoa, doa kita akan makbul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ibnul Qayyim menyebutkan waktu yang kelima adalah saat imam naik ke atas mimbar. Pada hari Jumat, pada saat khutbah Jumat, hingga selesainya salat Jumat tersebut. Maka selagi kita punya kesempatan melaksanakan salat Jumat, selagi kita punya kesempatan untuk mendengarkan khutbah Jumat, maka dengarkanlah dengan sebaik mungkin. Dan sisipkanlah doa-doa terbaik kita di saat imam sudah naik ke atas mimbar sampai dengan turunnya imam tersebut dari mimbar tempat imam tersebut berkhutbah di hari Jumat. Kemudian saat yang terakhir atau waktu yang keenam yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana doa kita tidak akan tertolak di sisi Allah Azza wa Jalla, adalah saat-saat terakhir setelah waktu salat asar pada hari Jumat. Maka kita punya waktu yang sangat agung. Hari rayanya kaum muslimin dalam skala mingguan. Kita kaum muslimin punya hari raya dalam skala tahunan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kita kaum muslimin punya hari raya dalam skala pekanan, skala mingguan, yaitu hari Jumat. Di mana di situ Allah jadikan hari Jumat adalah hari yang penuh berkah. Di mana hari tersebut kita bisa melihat dalam kesempatan hari-hari terakhir ini, masa-masa terakhir, hari Jumat adalah masa di mana kaum muslimin berlomba-lomba untuk bersedekah di hari Jumat. Kita bisa bayangkan, kita bisa dapatkan banyak sekali momentum dari kaum muslimin membagikan sedekah mereka di hari Jumat. Membagikan sedekah berkah Jumat, Jumat berkah di rumah-rumah mereka, di toko-toko mereka, di masjid-masjid mereka, di pinggir-pinggir jalan. Mereka mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah. Di saat yang sama mereka mengharapkan agar dengan wasilah amal saleh tersebut doa-doa mereka dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selagi Allah memberikan nikmat kepada kita bisa menikmati dan memasuki hari Jumat, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan tersebut. Gunakan waktu tersebut untuk menebarkan kebaikan sebanyak mungkin di sisi Allah. Gunakan waktu tersebut untuk menebarkan sedekah kita. Kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita gunakan kesempatan tersebut untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan satu yang pasti, puncak dari itu semua, kita gunakan waktu tersebut untuk bermunajat kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, untuk bermohon kepada Allah. Karena 1 jam terakhir di hari Jumat, setelah salat asar, sebelum terbenamnya matahari,
adalah waktu di mana Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Itulah 6 waktu yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana ketika seorang hamba bermunajat kepada Allah, maka doanya pasti akan dikabulkan. Maka doanya pasti akan makbul di sisinya. Maka doanya tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah waktu-waktu yang dimana kita bisa memaksimalkan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya kaum muslimin. Betapa banyak kita dibekali oleh Allah Azza wa Jalla senjata yang sangat dahsyat, senjata yang sangat manjur, senjata yang sangat ampuh, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang belum bisa membuat bom atom. Kita memang belum bisa membuat senjata pemusnah massal. Tapi dengan doa, kita bisa merubah segalanya. Dengan doa, kita bisa menggenggam dunia. Dengan doa, kita bisa membalikkan keadaan. Dan dengan doa, kita bisa menggapai ridho Allah Azza wa Jal. Dan dengan doa pula, kita bisa memasuki surga yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Dan dengan doa pula, kita bisa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari siksa adab api neraka yang sangat pedih dan sangat dalam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa menerima doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa mengangkat tangan kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah kita bisa berdoa kepada Allah, tidaklah kita bisa mengangkat tangan kita kepada Allah, itu semua hanya karena kemudahan yang Allah berikan berupa taufik, berupa hidayah, berupa inayah yang Allah turunkan kepada diri kita. Mintalah kepada Allah agar Allah menggerakkan hati kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wassalam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.